Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ugliko wal khotimi lima sabako, nasyiril haqi bayil haqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi sejarah riwayatnya Syekh Ali bin Ahmad bin Abu Bakar Basalamah Jatibarang. Syekh Ali Basalamah lahir pada hari Jumat di kota Ketanggungan Timur Kabupaten Brebes tahun 1323 H atau 1905 M. Beliau mulai mencari ilmu untuk kali pertama berguru kepada seorang wali agung Asy-Syaikh Al-Qutub Al-Kabir Al-Arif Billah Al-Alamah Al-Habib Ahmad bin Abdillah bin Tholib Al-Athos Pekalongan. Di sana Syekh Ali Basalamah sangat rajin dan semangat mencari ilmu. Seusai belajar di Pekalongan, ayahanda beliau kembali memberangkatkan ke negara Hajren dan beliau belajar di sana selama 8 bulan kemudian pindah ke Tarim. Di Tarim juga beliau sangat tekun mencari ilmu sampai beliau berhasil menguasai berbagai macam disiplin ilmu yang bermanfaat, seperti ilmu fikih, tafsir, hadits, nahwu syaraf dan lain-lain. Syekh Ali belajar di Tarim selama kurang lebih 7 tahun. Setelah itu beliau kembali pulang dan tinggal di kota Tegal. Beliau tinggal di sana kurang lebih selama 1 tahun. Tidak lama kemudian beliau menikah dengan Haji Maimunah putri Syekh Said bin Abu Bakar Basalamah. Selama berumah tangga beliau dikaruniai seorang putra yang menjadikan beliau sangat bahagia. Kemudian pada hari ketiga dari kelahiran putranya ini, Syekh Ali membawa putranya ke hadapan guru beliau Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Tholib Al-Athos Pekalongan. Lalu Syekh Ali Basalamah berkata kepada guru beliau, "Jia Sayyidi, saya telah dikaruniai seorang putra. Kedatanganku kemari hendak meminta nama untuk putraku." Kemudian sang guru membacakan surat Al-Fatihah dan berdoa untuk sang putra dengan doa yang indah lagi penuh manfaat. Selanjutnya putra Syekh Ali tersebut diberi nama Muhammad. Usaha Syekh Ali memperoleh seorang putra yang syolih diantaranya ditempuh dengan meminta doa kepada guru beliau terbukti, dan nyata bahwa putra beliau yaitu Syekh Muhammad Basalamah menjadi seorang ulama besar untuk daerah Brebes, Tegal dan sekitarnya. Ketika menuntut ilmu di Tarim, Syekh Ali menimba ilmu dari beberapa ulama besar yang masyhur kewaliannya, diantaranya kepada seorang yang sangat alim yaitu Waliullah Al-Arif Billah Al-Alamah Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, kepada Al-Wali Al-Kabir Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab dan ulama besar lain yang ada di negara Tarim. Setelah belajar ilmu di Tarim, beliau pulang ke daerah kota Tegal mengajar dan menyebarkan ilmu, yang ketika itu dimulai dari masjid sang ayahanda yang bernama Masjid Hajren. Pada bulan Rajab di tahun pertama beliau berdakwah, beliau menerangkan tentang kisah Isra, Mikraj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Hajren yang ketika itu sangat banyak dipenuhi oleh pengunjung, dan Syekh Ali menerangkan dengan sangat jelas sehingga para pengunjung merasa sangat bahagia dan betah. Tidak lama kemudian beliau Syekh Ali bin Ahmad Basalamah hijrah, pindah ke Jatibarang Brebes sampai hari wafat beliau. Di Jatibarang ini beliau meneruskan dakwah dan mengajarkan ilmu di berbagai tempat, terutama di kediaman beliau sendiri, di masjid, mushola, sampai ke pelosok-pelosok pedesaan dan daerah pegunungan. Dan sudah barang tentu banyak sekali orang yang menimba ilmu dari beliau, mulai dari kalangan para kiai, para ustadz, lebih orang awam yang jumlahnya sangatlah banyak, sehingga banyak ulama, kiai dan para ustadz yang telah menimba ilmu dari Syekh Ali bin Ahmad Basalamah untuk kemudian diajarkan di daerah mereka masing-masing. Syekh Ali Basalamah berdakwah mengajarkan agama selama kurang lebih 50 tahun dan sejarah hidup beliau tercatat hanya terisi dengan 2 hal. 1. Mencari ilmu dan 2. Mengajarkan ilmu. Pada tahun 1368 Haji atau tahun 1948 M, Syekh Ali berangkat ibadah haji dan berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama saudaranya Asy-Syaikh Saidi bin Ahmad Basalamah. Dan ketika ibadah haji ini beliau Syekh Ali juga sempat menimba ilmu kepada ulama Makkah, diantaranya kepada Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Wali Al-Kabir Al-Arif Billah As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki dan Al-Alamah Al-Arif Billah As-Sayyid Husain bin Muhammad Fataki serat ulama Makkah lainnya. Beliau Syekh Ali adalah orang yang sangat cinta berdakwah agama dan memperluas ilmu, menunjukkan manusia kepada masalah agama serta beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan sekarang dakwah beliau diteruskan oleh putra beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Ali Basalamah. Sepeninggal Asy-Syaikh Ali, beliau meneruskan dakwah agama diantaranya pada acara pengajian rutin Ahad yang di dalamnya membaca beberapa kitab seperti ilmu fikih, tauhid, hadits dan lain-lain. Kemudian pada pengajian rutin setiap Kamis Kliwon, setiap Sabtu Wage, rutin setiap Rabu Pahing dan rutin setiap Senin Pon yang jumlah pengunjungnya kurang lebih dihadiri oleh jamaah dari 73 desa yang berasal dari Kabupaten Brebes, Tegal dan Pemalang seperti kita saksikan bersama. Dakwah Syekh Ali tidak pernah berhenti. Panggilan dakwah berbagai desa hampir setiap malam dari berbagai daerah. Oleh karena itu kita sebagai murid beliau sudah sewajarnya selalu mendoakan Asy-Syaikh Muhammad sekeluarga mudah. Mudahan beliau dan keluarganya senantiasa diberi kesehatan takwa kepada Allah, panjang umur dalam amal kebaikan dan diberi rizki yang tidak menjadikannya disiksa. Syekh Ali banyak berwasiat kepada para murid beliau untuk memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sholawat adalah salah satu perantara untuk menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat, lebih menuju surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin.
Beliau juga banyak berwasiat kepada murid-muridnya untuk banyak membaca istighfar, apalagi di zaman akhir seperti sekarang ini yang dosa digambarkan turun bagaikan hujan deras, maka perlu banyak membaca sholawat dan istighfar untuk meraih ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada tahun 1393 Haji atau 1973 Syekh Ali berangkat ibadah haji untuk kedua kalinya. Beliau Syekh Ali adalah orang mengetahui banyak berita dan ahli dalam ilmu fikih, tafsir, hadits, nahwu, tasawuf dan ilmu-ilmu lain. Bahkan seorang murid beliau menjuluki beliau sebagai kitab berjalan pada masa beliau masih hidup. Syekh Ali adalah orang yang sangat tawadu, dermawan, suka memenuhi hak persaudaraan dan paling suka kedatang tamu. Beliau juga banyak berwasiat kepada murid-muridnya untuk banyak membaca istighfar, apalagi di zaman akhir seperti sekarang ini yang dosa digambarkan turun bagaikan hujan deras, maka perlu banyak membaca sholawat dan istighfar untuk meraih ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada tahun 1393 Haji atau 1973 Syekh Ali berangkat ibadah haji untuk kedua kalinya. Beliau Syekh Ali adalah orang mengetahui banyak berita dan ahli dalam ilmu fikih, tafsir, hadits, nahwu, tasawuf dan ilmu-ilmu lain. Bahkan seorang murid beliau menjuluki beliau sebagai kitab berjalan pada masa beliau masih hidup. Syekh Ali adalah orang yang sangat tawadu, dermawan, suka memenuhi hak persaudaraan dan paling suka kedatang tamu. Terima kasih sudah nonton dan ikut menyimak. Sebagai penutup saya ucapkan alhamdulillah wa syukurillah, semoga kita semua mendapatkan berkah dari Manaqib menceritakan riwayat perjalanan para waliullah semasa hidupnya dan setelah kepergiannya. Billahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.